Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya Zidni Karimatanisa dengan NIM 8782023 akan menjelaskan rangkuman materi dari modul 1 hingga modul 12 pada mata kuliah, kurikulum dan bahan belajar TK. Kita mulai dari modul pertama. Kurikulum pada dasarnya adalah sebuah rencana dan pengaturan mengenai kompetensi serta hasil belajar yang harus dicapai oleh anak. Kurikulum memiliki berbagai fungsi seperti fungsi kognitif, aktualisasi diri, fungsi rekonstruksi sosial, hingga fungsi akademik. Dalam penyusunannya terdapat beberapa model organisasi kurikulum seperti model terpisah, model terkait, dan model terpadu. Kurikulum pun memiliki komponen utama yang berisi tujuan, isi, metode, dan juga evaluasi. Modul 2, kita akan belajar tentang landasan dari kurikulum yang meliputi aspek filosofis, psikologis, sosial budaya, dan perkembangan intelek. Pengembangannya dapat dilakukan dari atas ke bawah oleh pemerintah atau dari bawah ke atas oleh pihak sekolah. Prinsip umum kurikulum adalah relevan, fleksibel, efisien, efektif, dan berkesinambungan. Selain itu, ada pula prinsip khusus seperti moral, integrasi nasional, kesetaraan, keterampilan hidup, dan juga berpusat pada anak. Modul 3 membahas sejarah perkembangan kurikulum TK di Indonesia. Perkembangan kurikulum sudah dimulai sejak tahun 1914 pada masa Hindia Belanda. Kemudian hadir Taman Indria pada tahun 1922 yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dan terus mengalami penyempurnaan pada tahun 1950, 1964 dan juga seterusnya. Mulai tahun 1968, kurikulum TK berfokus pada bimbingan rohani dan juga jasmani. Pada tahun 1976, fokusnya bergeser pada pembinaan kepribadian dan pendidikan seumur hidup. Lalu, tahun 1984, muncul pendekatan pembelajaran melalui bermain. Perubahan besar terjadi pada tahun 1994 dengan penyederhanaan program menjadi perilaku dan kemampuan dasar. Dan selanjutnya kita akan mengenal KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pencapaian kompetensi serta hasil belajar anak. Dalam modul 4, kita mempelajari bahwa KBK memiliki ciri-ciri khusus, yaitu fokus pada kompetensi, hasil belajar yang terukur, metode pembelajaran yang variatif, serta penilaian yang mencakup proses dan juga hasil. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang bisa dilihat dan juga diukur. Komponen KBK mencakup kurikulum dan hasil belajar, penilaian kelas, kegiatan belajar mengajar, serta manajemen sekolah. Pelaksanaannya pun harus fleksibel, menyeluruh, penuh kasih, dan tetap berpedoman pada prinsip pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya, pada modul 5 menjelaskan bahwa masa TK adalah fase yang sangat penting karena otak anak berkembang pesat melalui interaksi aktif dengan lingkungannya. Pembelajaran harus berdasarkan prinsip DAP atau sesuai tahap perkembangan anak. Anak belajar melalui pengalaman nyata dan proses yang bersifat holistik. Jenis kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan tematik, kegiatan rutin atau pembiasaan, kegiatan terprogram, kegiatan spontan, serta keteladanan dari guru. Pada modul 6 menjelaskan model pembelajaran atraktif. Model ini mengutamakan lingkungan belajar yang menarik, interaksi edukatif antara guru dan anak, serta penggunaan alat edukatif yang sesuai. Metode yang digunakan bisa berupa metode suara, bentuk, bilangan, sentra, proyek, hingga berbagai jenis permainan. Kecakapan hidup ditanamkan dalam berbagai aspek seperti moral, sosial, emosional, bahasa, kognitif, dan juga seni. Pendekatan kooperatif juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan bekerja sama antar anak. Yang terpenting, semua proses pembelajaran harus sesuai perkembangan dan dilakukan melalui bermain sambil belajar. Modul 7 membahas perumusan tujuan pembelajaran dan cara mengidentifikasi perkembangan anak. Tujuan pembelajaran terdiri dari tujuan umum yang disusun oleh tim dan tujuan khusus yang dibuat guru. Analisis instruksional mencakup 4 hal, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi, agar pembelajaran lebih terarah. Menurut Hilda Taba, tujuan harus spesifik, realistis, berfokus pada proses maupun hasil, serta komprehensif. Untuk memahami perkembangan anak, guru dapat melakukan identifikasi melalui observasi, percakapan, catatan anekdot, hasil karya, sosiometri, dan studi kasus. Dengan langkah ini, pembelajaran dapat dirancang sesuai kebutuhan anak. Dalam modul 8, kita akan mempelajari tentang alat penilaian. Pembelajaran dinilai untuk mengetahui capaian anak, pemberian umpan balik, dan menentukan penempatan atau pengelompokan anak.
Penilaian harus menyeluruh, mendidik, serta berorientasi pada perkembangan anak. Metode penilaian bisa berupa observasi, catatan anekdot, wawancara, pemberian tugas, hingga portofolio. Dalam modul 9, kita akan mempelajari ruang lingkup pembelajaran yang mencakup pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar. Sarana pembelajaran meliputi media, bahan belajar, dan sarana pendukung lainnya yang relevan. Di modul 9 juga menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar serta tetap berakar pada budaya lokal. Di modul 10 menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan silabus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan juga revisi. Metode pembelajaran dipilih sebagai cara untuk mencapai tujuan belajar di TK. Pemilihan metode dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu keterampilan yang ingin dikembangkan, lokasi atau tempat kegiatan, serta tema yang sedang dipelajari. Pada modul 11 menjelaskan silabus sebagai dasar perencanaan harus berisi KD, indikator, kegiatan, sumber, waktu, dan penilaian. Prinsipnya harus ilmiah, sistematis, relevan, konsisten, sesuai perkembangan anak. Dalam silabus terdapat SKM yaitu rancangan kegiatan mingguan dan juga SKH rancangan kegiatan harian. Pada modul 12 menjelaskan tentang evaluasi, menilai, dan membandingkan program. Tujuannya untuk mengetahui ketercapaian dan memperbaiki pembelajaran. Ada 2 model evaluasi yaitu kongruen tentang kesesuaian tujuan, pengalaman belajar, dan hasil belajar. Ada CIPP yaitu menilai kinerja program secara menyeluruh. Pelaksanaannya ada 2 yaitu mikro memperbaiki proses belajar di kelas dan juga makro meningkatkan kurikulum tingkat sekolah atau daerah. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.